Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang peringkat sholat dan aturan berjamaah. Di peringkat sholat dan aturan berjamaah. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha lembut. Allah tahu bahwa hambanya ini banyak memiliki keinginan, maka kemudian Allah melipat gandakan amal soleh yang dilakukan oleh hambanya. Jadi Allah tahu hambanya lemah, maka amal soleh itu Allah ukur sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebani di luar kemampuannya. Tapi di sisi lain Allah juga tahu kalau hambanya ini banyak kebutuhannya kepada Allah, maka kemudian Allah lipat gandakan pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Salah satu contohnya adalah sholat. Sholat itu walaupun bisa jadi sholatnya sama, durasi mengerjakannya juga sama, tetapi nilainya di hadapan Allah bisa jadi beda-beda. Jadi sama-sama kita sholat di masjid, sama-sama sholat isya 4 rakaat berjamaah, itu tetap ada perbedaan nilai yang didapatkan oleh masing-masing orang. Walaupun ada juga penilaian yang didapatkan oleh semua yang ada. Contohnya yang bisa diraih oleh semua orang adalah bahwa setiap satu itu oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10. Jadi sholat 5 waktu nilainya sama dengan 50 waktu. Itu kalau dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian jika dikerjakan berjamaah, maka derajatnya akan dinaikkan 25 kali, sehingga setiap satu sholat itu derajatnya menjadi 250 kali. Dan yang demikian ini bagi Allah suatu yang mudah, karena Allah itu zat yang maha agung anugerahnya. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah itu zat yang memiliki anugerah yang sangat agung, sehingga tidak akan kehabisan anugerah bila Allah membagikannya kepada para hambanya. Selain itu, kemudian dinaikkan lagi berdasarkan banyak dan sedikitnya jamaah. Jadi sama-sama jamaah, yang jamaahnya lebih banyak, tentu nilainya atau derajatnya lebih tinggi dibanding dengan yang jamaahnya sedikit. Kedua, sempurnanya jamaah. Semakin sempurna pelaksanaan sholat jamaah, maka nilainya juga semakin tinggi. Nah, nanti akan saya bacakan tentang aturan sholat berjamaah, mana yang targetnya itu sah dan mana yang targetnya itu tidak sekedar sah tapi sempurna. Kemudian bisa juga diukur dengan hadirnya hati ketika sedang sholat. Jadi masing-masing orang ketika sholat hatinya menghadap Allah, tidak hanya raganya yang menghadap kiblat, tapi jiwanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian khusyuknya hati. Dulu sudah kita bacakan penjelasan tentang tingkatan khusyuk dan macam-macam khusyuk, ya. Yang jelas ada khusyuk lahiriah, ada khusyuk batiniah. Khusyuk lahiriah itu apabila seorang mengerjakan sholat, dia tidak melakukan gerakan atau ucapan di luar gerakan dan bacaan sholat. Itu sudah termasuk khusyuk secara lahiriah. Kemudian gaibnya diri di dalam sholat. Yang kemarin sudah kita jelaskan, seseorang yang sholat itu hendaknya dia tidak memandang sholatnya sebagai hal yang muncul dari dirinya sendiri, dari usahanya sendiri, tapi hendaklah dia memandang bahwa sholatnya itu terjadi karena pertolongan dari Allah, karena seseorang tidak bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Maka ketika ada suruhan sholat, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi malam ini kita tidak bisa sholat isya berjamaah kalau tidak ditolong oleh Allah. Bentuk pertolongannya apa? Pertama, telinga kita masih mendengar seruan adzan. Hati kita digerakkan untuk memenuhi panggilan adzan. Fisik kita juga masih kuat untuk menjalani sholat berjamaah. Itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Hendaknya itu yang dilihat, ya. Sehingga jangan merasa bisa sholat, tapi merasalah bahwa dibisakan sholat. Kemudian bisa juga derajatnya dinaikkan lagi berdasarkan terbukanya tirai. Orang menghadap Allah itu ada yang di balik tirai, ada yang tirainya sudah dibuka. Nah, sama-sama dibuka, itu juga ada yang dibuka seperempatnya, dibuka separuhnya, atau bahkan dibuka 90%-nya. Itu beda-beda. Kemudian juga bahwa sholat itu bisa jadi nilainya beda-beda, diukur dengan kemuliaan tempat sholat, ya, kemuliaan tempat sholat. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa di dunia ini tempat sholat yang paling utama adalah Masjidil Haram, disusul kemudian Masjid Nabawi di Madinah, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu baru masjid-masjid yang lain. Jadi tempat kita menunaikan sholat itu juga ada penilaian sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah diukur dengan kesolehan seorang imam, ya. Makanya di dalam fikih itu dijelaskan tentang aturan sholat berjamaah yang ideal maupun yang tidak ideal, ya. Yang ideal itu ialah bahwa seorang imam itu pertama, ya, aqra'uhum, paling paham terhadap Al-Quran. Tidak hanya sekedar bagus bacaannya, tidak sekedar benar bacaannya, tapi juga benar pemahamannya terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua afqahuhum, yang paling faqih, yang paling paham terhadap tuntunan agama, terutama terkait dengan masalah sholat. Karena di dalam sholat itu masalah yang muncul bukan sekedar soal bacaan, Pak. Banyak kasus-kasus yang harus dipahami oleh seorang imam ketika hal itu terjadi di dalam sholat, dan itu banyak sekali. Maka seorang imam harus belajar, ya, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang imam. Tidak hanya sekedar ngimami, tapi tahu ilmunya, ya. Misalnya kalau lupa bagaimana, terus ini kalau ketinggalan ini sunnah apa wajib, terus bagaimana cara menggantinya dan seterusnya. Kemudian kalau ada kejadian mendadak di tengah sholat apa solusinya dan seterusnya, itu harus dipelajari semua, ya. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan apa yang harus diketahui oleh seorang imam. Tidak sekedar bisa imamin bacaan sholat, ya, tapi juga ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan sholat, dia bisa memecahkannya di dalam sholat. Nah, itu aturan
idealnya. Kemudian nanti kalau sama-sama alimnya pilih yang paling tua, pilih yang paling soleh, pilih yang paling dulu meluk Islam dan seterusnya. Itu aturan-aturan ideal dalam siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Nah, kemudian juga tidak hanya paham terhadap aturan sholat sesuai dengan ilmu fikih, tapi juga paham juga terhadap aturan sholat di dalam ilmu tasawuf, ya, yang kemarin sudah kita jelaskan itu seyukyanya bagaimana adab kita ketika menunaikan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat tapi mendirikan sholat. Nah, Rasulullah bersabda, man sholla khalfa maghfurin ghafarallahu lahu. Barang siapa yang sholat di belakang orang yang diampuni Allah, maka semua jamaahnya juga diampuni oleh Allah. Itu perlunya kita memilih orang yang terbaik di antara yang ada. Karena kalau imamnya sudah diampuni oleh Allah, semua makmumnya juga diampuni oleh Allah. Itu aturan ideal. Nah, Rasulullah juga membuat aturan yang tidak ideal. Mengapa ada aturan yang tidak ideal? Begini, kondisi umat Islam itu beda-beda, ya. Antara yang tinggal di Arab, di luar Arab, di kota, di desa, di pinggiran, ketika tinggal di sebuah negara yang mayoritas muslim dengan yang minoritas, itu tentunya keberadaan umat Islam itu beda-beda. Maka aturan dalam sholat berjamaah juga beda-beda, ya. Nah, kalau kita tinggal di daerah santri, di perkotaan, kita bisa milih imam yang serba ideal tadi itu, karena banyak yang dipilih. Tapi coba Bapak bayangkan kalau misalnya Islam yang ada di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, ya, pedalaman Sulawesi. Di sana banyak juga orang Islam, ya, yang mereka pengetahuannya tentang agama Islam masih sangat minim. Nah, apa terus mereka tidak sholat jamaah? Ya tetap jamaah. Terus aturannya gimana? Aturannya pakai hadis yang kedua ini. Ya, hadis yang kedua ini jarang disampaikan ini. Ini ada dalam kitab Nasoihul Ibad. Rasulullah bersabda, "Shollu khalfa kulli barin wa fajirin." Sholatlah di belakang setiap orang yang baik dan orang yang belum baik. Ya. Artinya dalam kondisi apapun kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kalau memang ada yang baik, ya jadikanlah yang baik sebagai imam. Tapi kalau misalnya di satu daerah yang baik itu tidak ada, yang ideal nggak ada, ya seadanya, ya seadanya. Pokoknya orang Islam yang sah sholatnya itu sah pula dijadikan imam. Nah, ini diperlakukan di daerah-daerah pedalaman, ya. Termasuk aturan sholat Jumat itu juga tidak semua pukul rata, Pak, ya. Selama ini madhab Syafi'i terkenal mensyaratkan jamaahnya minimal harus 40 orang laki-laki. Itu kalau di daerah yang mayoritas gampang nyari orang 40 orang laki-laki. Coba kalau misalnya kita kebetulan dari tenaga kerja di luar negeri yang ternyata di sana Islamnya minoritas, nyari orang 40 itu susah. Apa terus tidak Jumatan? Nah, padahal tetap dianjurkan untuk Jumatan. Ya pakai madhab yang lain yang mungkin mensyaratkan hanya 12 orang itu sudah sah dan seterusnya. Jadi masalah fikih itu masalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, itu terkait dengan peringkat sholat, ya. Jadi sholat itu nilainya di hadapan Allah bisa beda-beda, diukur dengan tadi itu, mulai dari banyaknya jamaah, sempurnanya sholat jamaah, hadirnya hati, khusyuknya hati, gaibnya diri, terbukanya tirai, ya, kemuliaan tempat, dan terakhir kesolehan seorang imam. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan tentang aturan sholat jamaah. Selama ini kita kalau ngaji di mana-mana itu saya amati yang ada itu hanya sekedar anjuran sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah.
Tapi penceramahnya sendiri itu jarang menjelaskan secara detail bagaimana tata cara berjamaah. Padahal masalah ini masalah yang cukup rumit, Pak, tidak sederhana. Ya. Makanya di dalam kitab fikih itu ada kitab namanya Risalatul Jamaah. Jadi kitab khusus membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Nah, malam ini juga saya sampaikan yang pokok-pokok saja, tapi yang jelas tidak sekedar fadilah atau keutamaannya, tapi aturannya. Ya. Saya mulai dari hukumnya dulu. Ya. Sholatul jamaati fardu kifayatin ala rijalil mukimina fi sholawatil khomsi. Hukumnya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah bagi laki-laki yang mukim, khususnya di dalam sholat 5 waktu. Pertama, kita pahami dulu tentang makna fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban kelompok, ya, kewajiban komunitas, bukan kewajiban pribadi. Artinya begini, Pak, seandainya masuk waktu sholat isya, sekomplek TVRI tidak ada seorang pun yang berjamaah isya, semuanya sholat sendiri-sendiri, maka walaupun sholatnya sah masih berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan jamaah. Ya. Jadi paling tidak satu komplek TVRI ini ketika datang waktu sholat harus ada orang yang sholat jamaah, walaupun hanya satu imam, satu makmum. Yang penting ada. Kalau tidak ada sama sekali, itu dosa semua, walaupun sholatnya sah. Satu komplek semuanya sholatnya sendiri, nggak ada satu orang pun yang berjamaah, dosa. Karena meninggalkan fardu kifayah. Nah, ulama berpendapat fardu kifayah ini juga setelah melalui perdebatan yang sangat sengit, karena sebagian ulama tidak menghukumi fardu kifayah tapi fardu ain, kewajiban pribadi. Loh, seandainya sholat 5 waktu itu harus berjamaah yang hukumnya fardu ain, niscaya lebih berat lagi, karena kalau tidak berjamaah berarti berdosa. Nah, ini kan repot. Makanya mayoritas ulama berpendapat tidak sampai fardu ain, cukup fardu kifayah. Terus yang diwajibkan itu siapa? Alar rijali, khusus untuk laki-laki. Perempuan nggak wajib. Tapi walaupun nggak wajib juga tidak dilarang. Ya, kalau dia memenuhi syarat-syaratnya, tidak menimbulkan fitnah, dibolehkan ikut berjamaah. Tapi memang dia nggak wajib. Al-mukimina, yang mukim, maknanya mukim itu tinggal di satu tempat 3 hari atau lebih, mengecualikan musafir, Pak. Kalau musafir, orang sedang dalam perjalanan, itu tidak difardu kifayahkan untuk sholat berjamaah. Tapi ya boleh, tetap boleh, ya, tetap boleh berjamaah, tapi statusnya nggak sampai fardu kifayah. Fi sholawatil khomsi, dalam sholat 5 waktu. Ya, jadi yang hukumnya fardu kifayah ini tadi sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu. Wa fardu ainin fil jum'ati, dan hukumnya sholat berjamaah adalah fardu ain di dalam sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat itu harus, ya, harus berjamaah, nggak bisa sholat Jumat dikerjakan dengan sendiri. Bahkan tadi saya singgung syaratnya, kalau menurut madhab Syafi'i itu minimal 40 orang laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Ya, artinya ya sudah akil balik, mukim, mustautin, dan seterusnya harus 40 orang. Kalau imam yang lain ada yang mengatakan cukup 12 orang, cukup 4 orang, dan seterusnya. Ya. Kemudian mayustaratu alal makmum, apa yang disyaratkan bagi makmum. Pertama, ayan wiyal iktida'a, bahwa seorang makmum sholat itu harus niat mengikuti imam. Jadi ketika sholat itu ada lafadz, ya, ada niat yang dilafatkan makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah hatinya sudah niat mengikuti imam, dia dalam gerakannya juga harus mengikuti imam. Nah, saya lihat kalau kebetulan saya nggak ngimami sholat, saya sengaja di belakang. Itu sebenarnya saya juga sekaligus ingin tahu tentang kondisi jamaah kita itu seperti apa. Ternyata ada, ya, orang itu kalau sholat jamaah itu setengah-tengah ngikuti imam itu.
Apa buktinya? Imam sudah rukuk itu dia masih asik baca, masih asik berdiri. Nanti pas imamnya i'tidal dia baru rukuk. Nanti imamnya sujud baru dia i'tidal. Itu namanya setengah hati nguti imam itu. Ya, enggak sepenuh hati. Harusnya kalau memang niat berjamaah, imam rukuk ya harus segera ikut rukuk. Bagaimana dengan bacaan? Bacaan itu ada yang ditanggung oleh imam. Kalau bukan bacaan wajib, Mbak, ya. Misalkan Bapak cuma baca surat belum selesai, bisa tinggalkan. Lebih baik Bapak segera ngejar nyusul imam. Imam rukuk segera rukuk. Jangan imamnya rukuk masih asik berdiri. Begitu imamnya i'tidal dia baru rukuk, ya. Terus nanti imamnya sujud dia i'tidal. Begitu seterusnya saya lihat. Wah, ini berarti makmum yang tidak sepenuh hati ngikuti imam. Kalau enggak sepenuh hati ya sholat sendiri aja lah, ya, sengaja melambat-lambatkan diri. Itu kalau sampai ketinggalan dua rukun fi'liyah, sholatnya batal, jamaahnya batal, ya, dia sendiri yang batal. Tapi kalau yang saya contohkan tadi itu hanya ketinggalan satu rukun fi'liyah, imam rukuk dia berdiri, imam i'tidal dia rukuk, itu namanya ketinggalan satu rukun fi'liyah. Itu ya masih sah, tapi nggak baik. Tapi kalau sampai ketinggalan dua rukun fi'liyah, itu sholat jamaahnya batal. Ya, itu perlu ilmu itu seperti itu. Kedua, alla yataqaddama ala imamihi fil makani. Posisi makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Di makmum posisi berdirinya sholat harus di belakangnya imam. Makna di belakang ini bukan berarti makmumnya harus tempat sujudnya di belakang imam, tidak, Pak. Asalkan tempat berdirinya itu sudah lebih mundur satu tapak kaki, itu sudah sah, ya. Jadi misalkan Bapak jamaah makmumnya cuma satu, maka satu orang itu tidak harus di belakang Bapak, bisa di samping kanan Bapak, tapi posisi berdirinya satu telapak kaki lebih belakang daripada imamnya, itu sudah sah. Ya, jadi kalau misalkan tempatnya sempit, ini kalau imamnya di depan, makmumnya di belakang, nggak muat misalkan. Ya makmumnya tidak harus di belakang, bisa agak di samping, ya, tapi agak mundur sedikit. Mundur sedikitnya seberapa? Seukuran telapak kaki. Asalkan ketika berdiri itu telapak kakinya makmum sudah di belakang telapak kakinya imam, itu sudah sah. Ya, tapi kalau jejer lurus, nah ini makruh. Kalau depannya imam, ya malah enggak sah. Nah, enggak sah. Nah, berikutnya ayya'lama bintiqalati imamihi walau biwasitotin. Makmum harus mengetahui perubahan gerakan imam walaupun dengan perantara. Artinya begini, kalau makmum itu posisinya di belakang imam, tentu dia bisa melihat, oh imam rukuk, dia bisa melihat imam rukuk. Imam i'tidal, dia bisa melihat imam i'tidal, sehingga dia bisa mengikuti. Lalu bagaimana dengan jamaah yang di belakang? Jamaah yang di belakang tidak perlu melihat imamnya, cukup melihat makmum yang ada di depannya. Ya, jadi misalkan ini jamaahnya penuh gitu, otomatis yang belakang sana kan nggak bisa melihat imamnya. Tapi tidak perlu melihat imamnya, cukup melihat makmum yang ada di depannya. Itu sudah sah. Ya, jadi mengetahui perubahan gerakan imam walaupun melalui perantara. Maksudnya langsung yang di belakangnya yang bisa melihat imam, yang di belakang lewat perantara makmum yang ada di depannya. Nah, kemudian yang keempat ini, ayyaqruba minhu fi ghairil masjidi. Jarak antara makmum dengan imam harus dekat, terlebih jika dilakukan di luar masjid. Kalau dilakukan di dalam masjid, Pak, jarak imam dengan makmum itu tidak terbatas. Sejauh apapun selama masih dalam masjid itu sah. Jadi misalnya imamnya ada di tempat pengimaman sini, makmumnya itu di barisan belakang sendiri sana, di tengahnya ini kosong. Tapi masih dalam masjid, itu sah, tetap sah, walaupun masjidnya seluas komplek TVRI. Ya, kalau memang itu masih berada dalam bangunan masjid, walaupun jarak imam dan makmum itu berjauhan, tetap sah. Tapi kalau sholat jamaah itu dilakukan di luar masjid,
termasuk di luar masjid itu ya di musola, ya. Atau ada jamaah yang sebagian di masjid, sebagian di luar masjid. Maka untuk jamaah yang terpisah dari barisan sholat terbelakang, ya, untuk jamaah yang terpisah dari barisan sholat yang paling belakang, itu jaraknya tidak boleh melebihi 300 dhira'. 300 dhira' itu seberapa? Ya, kalau 1 dhira' itu 50 cm, berarti sekitar 150 meter. Itu masih sah, Pak. Jadi misalnya gini, ya. Di masjid ini jamaahnya penuh. Di Serambi juga penuh, di halaman kosong. Tapi kemudian ada orang jamaah itu di jalanan sana. Di jalanan sana, ya. Mungkin di jalanan gangnya perbatasan Polres sana. Lah itu gimana? Kalau dia yang terpisah dari barisan itu diukur dengan barisan terbelakang ini tadi, barisan sholat jamaah yang terbelakang, sop paling belakang, itu nggak sampai melebihi 150 meter, itu masih sah. Sholatnya masih sah. Maka sebenarnya kemarin ketika kita masih dalam masa pandemi itu sebenarnya kalau kita dikasih kesempatan menjelaskan itu masih bisa kita tetap sholat berjamaah. Yang mungkin yang sedang kurang sehat tidak usah mendekati barisan yang rapat, mungkin dia bisa ngambil tempat di Serambi. Oh, di Serambi masih terlalu dekat, ngambil di halaman masjid, masih sah, Pak. Ya, kan jaraknya cuma berapa meter itu dari halaman sampai masjid itu, nggak sampai 20 meter. Padahal ya batas maksimal yang menjadikan tidak sah itu apabila jamaah yang terpisah dari barisan sholat itu sampai jaraknya 150 meter. Nah, sementara kita kalau toh ada yang terpisah jaraknya nggak sampai puluhan meter, paling hanya 2 meter, 3 meter, jadi tetap sah. Sekali lagi ini statusnya tetap sah jamaahnya dan tetap dapat pahalanya jamaah. Cuma nanti kalau sudah berbicara tentang kesempurnaan, lah itu beda lagi, ya. Kalau sempurnanya barisan sholat itu lurus dan rapat, itu sempurnanya. Tapi kalau tidak lurus dan tidak rapat gimana? Ya tetap sah, tapi tidak sempurna. Tapi jamaahnya tetap sah, ya tetap sah. Nah, jadi saya ulangi lagi, ya. Antara makmum dan imam harus berdekatan, kecuali jika dilakukan di dalam masjid, sehingga seandainya ada jamaah yang terpisah dari barisan sholat mencil, ya, asalkan jarak dia dengan barisan sholat itu tidak sampai melebihi 150 meter, itu sholat jamaahnya masih sah, ya, asalkan dia masih bisa mengikuti gerakan imamnya. Artinya kalau temannya rukuk dia bisa rukuk, temannya sujud dia bisa sujud. Kemudian mumpung saya ingat kemarin di media sosial ada berita yang menghebohkan karena ada peragaan sholat, ya, ada yang imami, ada yang makmum, ada yang nongkrong di atas mobil, kemudian ada yang pegang mic cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gimana itu? Nah, ini perlu saya jelaskan pula ini, ya. Di dalam tata tertib sholat berjamaah itu ada yang namanya mubalek, Pak. Mubalek itu orang yang menyampaikan suaranya imam ke makmum. Seperti kalau kita sholat berjamaah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, itu muadzinnya berfungsi sebagai mubalek. Sehingga makmum imamnya tidak perlu kencang-kencang, cukup Allahu Akbar. Tapi yang kemudian teriak kencang adalah mubaleknya. Sami Allahu liman hamidah. Terus nanti Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Jadi yang teriak kencang itu mubaleknya. Nah, mubalek ini boleh, ya. Terlebih zaman dulu belum ada pengeras suara. Fungsinya untuk menyampaikan suara imam ke jamaah belakang, ya. Jadi misalkan kita sholat di Masjid Al-Furqon ini, jamaahnya penuh, terus speakernya mati. Mungkin suaranya imam ketika ngasih aba-aba itu nggak bisa didengar oleh jamaah yang di Serambi.
Nah, itu boleh, mungkin ada satu orang yang sholat di depan pintu situ, statusnya sebagai mubalek, menirukan aba-aba imam. Nah, yang jadi perselisihan adalah mayoritas ulama berpendapat orang yang jadi mubalek itu harus orang yang ikut sholat. Ya, yang jadi mubalek adalah orang yang ikut sholat. Nah, tapi juga ada ya ulama lain berpendapat tidak harus ikut sholat. Ya, maka yang kemarin di video di YouTube itu yang ngasih aba-aba mubaleknya ndak ikut sholat, cuma megang mic sambil Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Itu memang ada yang mengesahkan seperti itu. Ya, tapi mayoritas mensyaratkan yang jadi mubalek itu harus ikut sholat. Nah, dulu di tempat masjid saya di kampung pernah kejadian, karena masjid kecamatan, jadi kalau sholat tarawih jamaahnya melupir sampai halaman, kebetulan listriknya mati, ya, listriknya mati sehingga ada suara speakernya. Saya yang jadi imam, padahal suara saya sudah kenceng, tapi kan tidak bisa kedengar jamaah yang ada di luar masjid. Akhirnya Pak Kiai saya yang sedang tidak ngimami itu memposisikan dirinya sebagai mubalek. Beliau sholat di depan pintu, itu menjadi mubalek suara saya. Jadi ketika saya Allahu Akbar, Pak Isa di belakang juga Allahu Akbar. Cuma waktu itu pernah terjadi kacauan, ditirukan oleh anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Ya, jadi Pak Yai Allahu Akbar, yang di Serambi itu Allahu Akbar, semuanya begitu. Jadi malah berisik akhirnya, karena belum paham. Ya. Jadi itu namanya mubalek, ya, itu sah ya. Nah, berikutnya alla yahula bainahuma hailun, antara imam dan makmum tidak ada penghalang yang tidak bisa ditembus. Jadi misalnya kita berjamaah di masjid ini, terus pintunya ditutup semua, ditutup rapat, maka yang di luar masjid itu tidak dapat pahalanya jamaah. Walaupun dia bisa mendengar, walaupun dia bisa melihat lewat kaca, tapi kan dia tidak bisa menemui imam karena pintunya ditutup, maka harus ada pintu yang dibuka. Nah, ini di kitab yang lebih besar nanti banyak sekali kasus bagaimana kalau misalkan masjidnya di sebelah barat masjid, di sebelah barat jalan, terus makmumnya di sebelah timur jalan, terus jalannya tetap aktif, orang lalu lalang, itu yang di timur jalan sah apa tidak? Nah, ada persyaratan. Kalau emang itu ada jembatan sah. Ya, kalau tidak ada jembatan tidak sah. Termasuk kalau ada sungai misalnya, ya. Imam dan jamaah mayoritas ada di sebelah barat sungai, ada sebagian makmum di sebelah timur sungai. Terus sungainya banjir. Ini yang di timur sungai ini sah apa tidak? Sah kalau ada jembatannya. Kalau nggak ada jembatannya nggak sah. Nah, itu sampai yang seperti itu dibahas secara detail. Ya. Kemudian alla yasbiqahu ayat akhara anhu biruknaini fi'liyaini, ya, bila udrin. Jadi makmum tidak boleh barengi imam atau terlalu lambat sampai dua rukun fi'liyah. Ya, barengi nggak boleh, tapi terlalu lambat sampai ketinggalan dua rukun fi'liyah juga tidak boleh. Ya. Jadi kalau niat berjamaah ya kalau imam rukuk segera ikut rukuk, imam i'tidal ikut i'tidal, jangan sengaja melambat-lambatkan diri, kelihatan kayak enggak sepenuh hati ngikuti imam. Nomor 7, alla yasbiqa au yuqarina imamahu fi takbiratil ihram. Makmum tidak boleh barengi apalagi mendahului imamnya dalam takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram enggak boleh, bareng aja enggak boleh apalagi mendahului. Kemudian yang ke-8, ayyuwafiquhu fi sunanin tafhusul mukhalafatu fiha, kata sahudil awali wa sujudi sahwi. Makmum harus ngikuti imam dalam perbuatan-perbuatan sunnah yang apabila makmum tidak mengikutinya akan kelihatan jelek. Misalnya imamnya tasahud awal tapi makmumnya nggak mau ikut, karena tasahud awal itu kan juga sunnah, Pak. Ya, tahiyat awal itu satunya sunnah ab'ad. Jadi kalau imamnya terus melakukan sunnah ab'ad, makmumnya juga harus sunnah ab'ad, karena kalau dia tidak ikut kelihatan jelek. Masa imamnya duduk terus makmumnya berdiri malah mendahului, kan ini malah nggak menyalahi aturan, ya. Nah,
Wa sujudi sahwi dan sujud sahwi. Misalkan imamnya sujud sahwi, ya makmumnya harus ikut sujud sahwi. Kalau imamnya kunut, makmumnya gimana? Ya sebaiknya ikut. Mau tinggal amin-amin aja Kak. Ya. Tinggal amin-amin aja Kak. Enggak kalau dosa. Enggak dosa, ya. Karena itu perselisihannya antara sunnah dan tidak sunnah. Bukan sampai sunnah dan haram itu enggak, ya. Jadi yang kunut itu karena itu nganggap sunnah, yang tidak kunut nganggap tidak sunnah. Ya, jadi kalau imamnya kunut ya sebaiknya makmumnya ikut kunut. Nah, kemudian yang ke-9 ala ya'taqida wujubal i'adati alal imam. Makmum tidak boleh meyakini bahwa imamnya ini orang yang sholatnya wajib diulang. Ya. Karena ada nanti dalam bab orang-orang yang sholatnya tidak memenuhi syarat, itu ketika nanti ya dia sudah bisa memenuhi syarat maka sholat itu harus diulang. Nah, orang yang sholatnya wajib diulang itu tidak boleh dijadikan imam. Nah, kita lanjutkan, man tasihul qudwatu bihim. Sekarang siapa yang sah dijadikan imam? Ini pakai standar yang minimalis tadi itu. Tasihu sah apa al-qudwatu mengikuti bikuliman setiap orang, tasihu yang sah apa sholatnya. Jadi setiap orang yang sah sholatnya sah dijadikan imam. Tidak harus milih yang serba paling tadi itu ya. Ya serba paling tadi itu kalau ada, tapi kalau nggak ada ya seadanya. Yang jelas berjamaah tetap lebih baik daripada sholat sendirian. Ya. Illa rajula bil unsa, kecuali kalau laki-laki terus bermakmum kepada perempuan itu tidak boleh. Ya. Jadi perempuan sehebat apapun, walaupun dia seorang presiden, tidak bisa ngimami sholat untuk laki-laki. Wal qari'a bil ummi, dan seorang qari juga tidak boleh makmum kepada orang yang ummi, orang yang bacaannya tidak bagus. Tapi yang ini pun juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena begini, kalau seseorang itu merasa dirinya qari, ahli baca Quran, terus kemudian dia nggak mau bermakmum kepada orang lain, itu berarti kan telah muncul kesombongan dalam dirinya. Ya, muncul kesombongan dalam dirinya. Maka banyak ulama-ulama yang ahli baca Quran, dia mau bermakmum kepada orang biasa, tetap mau bermakmum kepada orang biasa. Karena kalau dia nggak mau, berarti dia telah memelihara kesombongan dalam dirinya. Ya, walaupun aturannya fikih gitu tadi, tapi tetap aja ya. Saya lebih baik menyelamatkan hati saya daripada ngikuti aturan fikih itu. Ya. Kalau saya tidak ikut jamaah, kok kayaknya saya merasa diri saya lebih baik daripada imamnya. Akhirnya saya nggak mau jamaah. Itu kan malah menimbulkan ujub, kesombongan dalam diri kita. Maka ya yang baik tetap ikut berjamaah. Nah, sekarang saya tambah satu lagi, ini yang dimakruhkan jadi imam. Ya, yang dimakruhkan jadi imam. Tukrahu sholatu khalfaman yakrahuhu aksarul qaumi. Dimakruhkan sholat di belakang orang yang dibenci oleh kebanyakan masyarakat. Ya. Jadi kalau orang itu dibenci oleh kebanyakan masyarakat, kemudian dia dijadikan imam, itu statusnya makruh Pak, nggak sampai haram, nggak makruh. Ya. Karena ya pasti sebagian jamaahnya itu ada yang nggak sepenuh hati tadi itu. Ya. Nggak sepenuh hati. Jadi orang yang banyak dibenci di masyarakat itu memang tidak seyogyanya dijadikan imam, statusnya makruh. Nah, mungkin ada perilaku yang tidak pantas yang membuat masyarakat tidak menyukainya, sehingga ketika dia jadi imam dia menjadi tidak menyukainya. Itu statusnya makruh. Nah, nggak sampai haram, ya nggak, hanya makruh aja. Wa khalfa sobiyi, dan sholat di belakang anak-anak. Ya, sholat di belakang anak itu namanya anak-anak. Walaupun dia ahli baca Quran, ya tetap sebaiknya dia status di belakang, ya di belakang bapak-bapak. Makanya kalau pas qomat itu bapak-bapak itu jangan ragu-ragu untuk segera ngisi sop depan. Nanti diisi anak-anak kalau bapaknya nggak cepat dong. Kadang-kadang malah bapaknya nggak mau maju, terus anak-anak maju. Berarti itu malah jadi makruh nanti, ya. Waman yalkhanu lahnan la yughayyirul makna, dan sholat di belakang orang yang cadel, walaupun cadelnya itu tidak merubah makna. Itu juga makruh. Jadi kalau ada yang fasih, ya cari yang fasih. Tapi kalau tidak ada yang fasih, semuanya lo, ya ikut aja lo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wong memang semuanya pelo, ya. Nggak ada yang bisa ro, ya. Jadi aturannya gitu. Kemudian wal aglafi, dan orang yang belum disunat walau balighon, walaupun sudah balik, itu juga makruh jadi imam. Tapi saya yakin ini imamnya di sini udah sunat semua. Jadi kalau ada imam yang belum disunat itu makruh itu, ya. Makruh walaupun sudah balik. Terus wa malam yahtarizu anin najasati, termasuk yang makruh dijadikan imam adalah orang yang ceroboh terkait dengan masalah najis, Pak. Jadi kalau orang itu nggak pandai bersuci, nggak pandai tentang tata cara menjaga diri dari najis, itu jadikan imam, itu juga statusnya makruh. Karena khawatir kita jangan-jangan itu pakaiannya nggak terbebas dari najis, gitu. Ya, itu baru sebagian, ya, baru sebagian aturan dalam sholat berjamaah. Yang masalah-masalah ini memang jarang disampaikan, ya. Umumnya yang disampaikan itu hanya keutamaan sholat jamaah dan anjuran berjamaah, tapi aturannya bagaimana itu jarang dijelaskan, padahal masih banyak aturannya. Nah, kemudian sholat berjamaah itu ada udurnya, Pak. Artinya kalau Bapak sedang berudur itu dibolehkan untuk tidak jamaah, bukan tidak sholat, ya, tetap sholat tapi dibolehkan untuk tidak berjamaah. Nah, udurnya sholat itu pertama sakit yang menjadikan Bapak tidak bisa hadir di tempat sholat jamaah. Tapi kalau misalkan masih ada yang gendong atau kendaraan atau ada yang nuntun, ya boleh-boleh saja. Karena Rasulullah dulu juga pernah, ya, ketika beliau sakit, beliau mau ke ngimami sholat itu dipapah oleh 2 orang sahabat, Pak. Bayangkan, ya, jalan aja dipapah 2 orang, itu Rasulullah masih berjamaah. Kalau kita sakit sedikit aja sudah enggak jamaah. Jadi sakit yang menjadikan dia tidak bisa mendatangi sholat jamaah. Kalau masih bisa mendatangi, sebaiknya tetap jamaah. Kalau enggak berani kumpul bersama barisan yang lain, ngambil barisan paling belakang. Yang penting jaraknya enggak sampai melebihi 150 meter. Masih banyak solusinya, ya. Yang kedua, nunggu orang sakit yang tidak ada yang menggantikan. Misalkan Bapak nunggu orang sakit, ya, yang kalau ditinggal ini berbahaya, maka terpaksa Bapak waktunya sholat jamaah Bapak tinggalkan demi menunggu orang yang sedang sakit. Nah, kemudian bisa juga karena menyambut tamu, misalkan ada tamu dari jauh, ya, kemudian dia udah lama nggak ketemu, nah, pas dia datang pas waktunya sholat jamaah, gimana? Sebaiknya kita menyambut tamu dulu. Syukur-syukur nanti kalau tamunya masih bisa diajak berjamaah. Tapi seandainya terpaksa harus milih, Pak, itu kita dianjurkan untuk memuliakan tamu dulu. Kenapa? Memuliakan tamu itu waktunya terbatas. Kalau sholat kan nanti masih ada waktu, ya. Kalau nggak bisa berjamaah di masjid, mungkin nanti berjamaah dengan orang lain kan masih bisa sholat berjamaah. Tapi kalau menghormati tamu tadi itu nggak bisa ditunda. Terus kemudian juga hujan lebat yang sampai Bapak nggak bisa datang ke tempat sholat jamaah, itu juga udurnya jamaah. Bahkan sampai dirinci itu di belakang itu ada begini, Pak. Bapak, ya, boleh untuk tidak jamaah jika kebetulan Bapak ini punya hutang dengan sesama jamaah. Nanti kalau ketemu di masjid takut ditagih. Ya, ketemu di masjid takut ditagih. Terus dalam kondisi seperti itu Bapak boleh untuk tidak jamaah di masjid itu. Ya, jamaah di tempat lain aja. Kalau takut ditagih. Nah, itulah sekalian sebagian, ya, sebagian aturan sholat berjamaah. Jadi ternyata masih banyak solusi yang bisa kita lakukan ketika kita sedang sakit, kurang sehat atau bagaimana, ya. Kalau memang kita khawatir sakit kita akan nulari teman kita, dan itu kan juga belum ada buktinya kan, cuma khawatir aja kan, ya kita tetap bisa datang ke masjid. Ya ndak usah ngambil sop di depan, ya, mungkin di belakang agak menyingkir dari jamaah yang lain. Selama masih dalam masjid tetap sah jamaahnya, tetap dapat pahalanya. Kalau di luar masjid selama enggak sampai 150 meter itu masih sah. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti suatu saat kita sambung lagi. Mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita tentang aturan sholat berjamaah, sehingga kita akan tetap tekun berjamaah apapun yang terjadi selama tidak termasuk udzur yang berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.